Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita dialog spesial bersama Deputi Kepala Perwakilan BI Lampung, Bapak Irfan Farulian. Iya, Pak Irfan ya. Ya, ini senang sekali kami diizinkan untuk dialog dengan Pak Irfan di tengah kesibukannya, Pak. Apalagi kita di ruangan penukaran uang nih, Pak. Iya, ini ruang hall penukaran uang. Iya. Tema kita adalah penukaran uang saat Lebaran 1444 Hijriah dan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung. Ya, pemirsa, dialog spesial ini kita awali di sesi pertama ini yang sangat menarik. Sebelum ke temanya ini, Pak Irfan, ada baiknya juga perlu dijelaskan tupoksi Bank Indonesia Lampung. Silakan, Pak Irfan. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih juga sudah membuat acara diskusi ini di waktu yang pas dan di tempat yang cocok pula. Iya, betul, Pak Irfan. Saya ingin menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun senang bisa hadir diskusi terkait dengan kesiapan Bank Indonesia dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, tadi seperti disampaikan sebelum kita masuk ke topik utama kita, mungkin memang baik juga bagi kami untuk menyampaikan apa sih tugas Bank Indonesia di daerah, karena banyak yang bilang, Bank Indonesia gedungnya seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Betul, biar jadi, jelas masyarakat. Iya, masyarakat betulnya. Ini adalah bagian kami juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga nggak salah masyarakat. Karena ini masih ada nih di masyarakat kita yang menyamakan BI itu dengan bank komersial. Jadi kan BI Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, BCA bahkan Bank Sentral Asia. Apakah itu lebih luas? Nah kan mungkin nggak seperti itu. Nah jadi dalam kesempatan ini baik bagi kami untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi fungsi utama kami di sini sebetulnya kami adalah perpanjang tangan dari kantor pusat yang ada di Jakarta. Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan di kantor pusat, seperti misalnya fungsi kami melakukan asesmen ekonomi. Itu kalau di kantor pusat itu adalah melakukan asesmen ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah di sini ketika kami melakukan fungsi assessment itu, maka kami memerankan fungsi sebagai advisor Pemda. Karena pemerintah Provinsi Lampung adalah stakeholder utama kami. Walaupun ada stakeholders lainnya, salah satunya adalah media. Jadi media itu salah satu stakeholder utama kami. Jadi kalau di nasional stakeholders kami itu adalah yang pasti adalah DPR, kemudian industri, kementerian lembaga, ekonom, media, termasuk juga institusi seperti perbankan. Nah, di sini di daerah kami adalah advisor pemerintah provinsi. Jadi setiap bulan kami menyampaikan asesmen terkait dengan perkembangan ekonomi Provinsi Lampung. Inflasinya seperti apa, pertumbuhan ekonominya seperti apa. Nah, termasuk juga kami menyampaikan rekomendasi kebijakan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi terkait dengan kondisi ekonomi Lampung saat ini. Memberi rekomendasi. Memberikan rekomendasi sampai rekomendasi nanti untuk pengambilan kebijakan pemerintah provinsi. Begitu. Jadi kami biasa koordinasi dengan Bapeda, dengan Biro Ekonomi, bahkan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Keuangan yang ada di sini, BPS dan yang lainnya. Artinya kita bersinergi. Nah, kemudian selain fungsi asesmen ekonomi, kami juga melakukan fungsi-fungsi melakukan survei. Jadi ada beberapa kegiatan survei yang kami lakukan di sini, yang itu dilakukan juga di kantor pusat. Ini terkait dengan fungsi penyusunan data statistik. Jadi kami melakukan survei pemantauan harga. Kami datang ke beberapa pasar yang ada di Bandar Lampung, menanyakan terkait dengan perkembangan harga. Kan kayak kemarin sudah disampaikan terkait dengan perkembangan inflasi Provinsi Lampung. Alhamdulillah terjaga. Kemudian kita juga melakukan survei kegiatan dunia usaha. Jadi kita datang ke lapangan usaha, ke industri yang memang memiliki peran penting dalam perekonomian Lampung, misalnya Giant, PTBA, semua sektor, ada pertanian, ada perdagangan, ada manufaktur. Kita tanya
gimana rencana investasi mereka, bagaimana kondisi ekonomi. Nah, selain itu juga kita mempunyai peran menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketika kita masuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, di sinilah fungsi pengedaraan uang. Maka kita harus bisa menjamin di Provinsi Lampung jumlah uang yang ada di sini itu harus cukup, pecahannya pas dan kondisinya harus layak, sehingga ini bisa mendukung aktivitas ekonomi yang ada. Nah itu Pak, nah, terkait dengan topik kita hari ini, kita ada salah satunya dari sisi menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pak Irfan itu tadi, karena Pak Irfan singgung soal bank sentral. Ya. Ini apa maksudnya Bank Sentral Indonesia ini? Iya, artinya kalau kita ngomong bank sentral itu kan, bank sentral itu kan ada di semua dunia, atau di seluruh dunia ya, di seluruh negara maksud saya. Artinya setiap negara pasti memiliki bank sentral, karena dia memainkan peranan strategis di sana. Biasanya fungsi tradisionalnya adalah mencetak dan mengedarkan uang kan. Nah itu penting bagi suatu negara harus punya bank sentral. Kemudian tapi di tugas-tugas lainnya itu tergantung dari masing-masing negara. Ada fungsi pengawasan perbankan itu melekat di sana. Ada fungsi katakanlah melakukan formulasi kebijakan moneter. Nah, Bank Indonesia sebagai lembaga negara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang UUD 45 ya, pasal 28 ayat B yang menyatakan bahwa Republik ini harus memiliki bank sentral. Kalau BCA itu kan bank komersial. Ya, seperti itu. Pak Irfan, ini menarik ini dialog spesial kita, tapi untuk jelasnya juga karena banyak kegiatan seperti yang Pak Irfan katakan. Kalau struktur organisasi, Pak Irfan kan Deputi Kepala Perwakilan BI Lampung. Ini gimana ini strukturnya Pak Irfan? Biar jelas pemirsa ini. Jadi struktur organisasi yang ada, jadi Provinsi Lampung ini dia tipe B. Tipe B. Jadi kalau kita lihat struktur, kalau di Sumatera ini kita punya Korwil, koordinator wilayah itu ada di Medan. Dia tipe A. Nah di sini tipe B artinya dia dikepalai oleh seorang kepala perwakilan dengan pangkat direktur. Di bawahnya dia mempunyai 2 deputi. Satu deputi yang membawahi asesmen ekonomi, satu lagi deputi yang membawahi sistem pembayaran. Nah, saya ada di Deputi Asesmen Ekonomi. Yang satunya lagi itu Pak Tony Locaya, dia di Deputi Sistem Pembayaran. Nah, masing-masing struktur ini kami membawahi beberapa fungsi atau tim. Jadi di tempat saya itu ada fungsi humas di sana. Nah itulah kami biasa hubungan dengan teman-teman media yang setiap 3 bulan sekali kita melakukan acara namanya BBM, BI bareng media. Jadi nanti pada saat itu kita menyampaikan update-update ekonomi, kebijakan Bank Indonesia. Nah kemudian ada fungsi UMKM juga di bawah saya tuh, fungsi UMKM, fungsi statistik, fungsi asesmen ekonomi. Nah di yang satunya di wing yang tempatnya Pak Tony tadi, fungsi sistem pembayaran itu adalah fungsi sistem pembayaran dan pengedaraan uang rupiah, termasuk juga fungsi logistik di sana. Nah jadi itulah strukturnya. Jadi kalau kita melihat struktur organisasi yang ada di kantor perwakilan kita punya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tipe B itu dikepalai oleh seorang kepala perwakilan dengan pangkat direktur. Kalau sesuai tema kita ini soal peredaran uang baru dalam rangka Lebaran ini, itu di bawah koordinasi Pak Irfan. Gitu. Enggak. Jadi kalau sudah kita ngomong tentang fungsi tugas, artinya karena kami bertiga ini adalah unsur pimpinan. Jadi siapapun yang menyampaikan itu adalah tidak masalah apakah saya, apakah kepala perwakilan atau Pak Tony. Artinya ketika dia harus bisa menyampaikan itu dan memang itu tugas kami bersama di sini yang saling membackup seperti itu. Ini Pak Irfan terakhir di sesi 1 ini supaya jelas juga pemirsa Tegar TV ini, mumpung ada waktu juga Pak Irfan ini, soal kegiatan dan program kerja antara lain, karena kan tentunya banyak seperti yang Pak Irfan katakan tadi. Kira-kira ya program kerja selain soal penukaran uang dan sebagainya barangkali. Kalau inflasi bisa. Artinya program kerja kita kita akan ada ya setiap
instansi ada yang namanya IKU ya Pak ya. Artinya kan kinerjanya harus diukur gitu ya. Dan tentu kita punya rencana program kerja 1 tahun ke depan. Nah, selain yang kita sampaikan terkait dengan yang tadi menjaga kelancaran sistem bayaran, dengan kita memastikan bahwa ketersediaan uang di dalam perekonomian Lampung itu terpenuhi. Kita juga melakukan kegiatan yang tadi saya sampaikan, melakukan asesmen ekonomi. Jadi setiap bulan dan setiap 3 bulan kita melakukan diseminasi kajian ekonomi kita. Kita mengundang semua stakeholders kita, menyampaikan perkembangan ekonomi kita. Kemudian kita mendorong perkembangan ekonomi juga, UMKM khususnya UMKM, ekonomi syariah juga. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan semacam PSBI namanya, Program Sosial Bank Indonesia, sehingga keberadaan kita di satu wilayah itu dirasakan baik oleh stakeholders kita maupun oleh masyarakat. Oke, menarik ini Pak Irfan. Ya, kita harus selesai dulu di sesi pertama ini, Pak Irfan. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Irfan Farulian, Deputi Kepala Perwakilan BI Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.